Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kang Teddy. Saya sebagai pengrajin suling ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat suling Sunda itu seperti apa, dan bahan, terus alat-alat yang digunakan itu apa aja. Mari kita bahas ya. Untuk bahannya sendiri adalah, bahan utamanya adalah dari bambu tamiang ya. Ukuran diameter bambunya itu sekitar 1,6 cm sampai 1,8 cm, itu untuk ukuran 56 cm. Terus yang digunakan juga ada, di sini ada rotannya. Rotan ini berfungsi untuk suliwer ya. Suliwer itu berfungsi untuk membunyikan sumber suara. Jadi kalau tidak ada suliwer ini, sumber suaranya itu tidak akan berbunyi. Nah, ini sumber suara seperti ini, dan suliwernya ini terbuat dari rotan. Jadi beda bahan, ini bukan dari bambu ya, tapi dari rotan. Ukurannya itu sekitar berapa senti? Ini sekitar ini sekitar 8 mili lah, sekitar 8 mili, 6 mili, 8 mili lah. Ini bisa dipakai. Dan untuk jenis rotan yang digunakan itu yang namanya ini rotan cacing. Rotan cacing itu yang kecil sebesar kelingking ya, kurang lebih segede gini lah ukurannya. Nah, itu bahannya terdiri dari dua jenis ya, ada dari bambu satu untuk sulingnya, terus yang kedua itu dari rotan. Untuk selanjutnya, untuk alat-alat yang digunakan standar aja ya. Biasa kita kalau misalkan bikin suling itu pisau ya. Ini pisau. Ini pisau itu ada, biasa kita gunakan, bukan kita, saya gunakan ada 3 jenis. Ini yang sedang, ini yang kecil. Ini untuk bikin sumber suara, terus perlu yang kecil banget ya. Ini yang sedang. Ini fungsinya pisau ini untuk bikin kamalir. Tahu nggak kamalir? Kamalir itu yang kayak gini nih, kamalir suling. Nah, ini namanya kamalir. Nah, ini kan sumber suara, ini kamalir ya, kamalir suling. Ini dibikinnya pakai pisau yang tengah-tengah ini. Terus kalau ini sebetulnya pisau ini digunakan untuk bikin ciri gitu, bikin jalur untuk bikin sumber suara ya. Ini tiga jenis alat bantu ya untuk bikin suling. Di samping ada pisau juga ada bor ya. Bor itu yang kayak gitu, bor duduk. Kebetulan saya bikin sendiri, ini diakal-akalin aja pakai bor tangan, tapi dibikin dudukan seperti itu supaya bisa presisi ya, kemana-mana gitu. Terus ada juga ini alat potong ya, untuk potong suling pakai gergaji mesin ini biar lebih cepat. Sebetulnya bisa juga ya pakai manual ya, kalau misalkan kalian yang mahasiswa ya, kalau bikin suling pengen menggunakan alat-alat manual bisa. Ini bisa pakai gergaji besi yang kecil. Kalau ini kan lumayan mahal harganya ya, bisa pakai gergaji besi. Terus untuk amplas ujungnya ini kan diamplas pakai mesin yang ini. Pakai mesin ini. Nah, ini buat amplas. Ini sama juga pakai bor tangan sebetulnya, cuman saya modifikasi jadi seperti ini supaya bisa dipakai untuk amplas ya. Fungsinya sebagai amplas. Nah, terus untuk lama pengerjaan satu suling ini, kalau untuk saya ya, ini untuk membuat suling yang profesional atau untuk standar untuk manggung lah gitu ya.
itu kurang lebih setengah jam lah, satu suling. Tapi kalau untuk suling sekolah kayak gini, ini bisa 10 menit juga beres. Karena kalau untuk suling berkualitas itu kan beda. Dari segi bahan lebih keras, gitu kan, lebih tebal, otomatis pengerjaan juga bahkan lebih lama. Terus untuk pengamplasan juga, ini kan ada amplas juga ya untuk digunakan nanti untuk apa? Untuk Merapikan. Untuk merapikan lah, ya, untuk merapikan ini pakai amplas. Bisa ada juga yang pakai amplas apa? Supaya bisa lebih mengkilap gitu ya, ada amplas yang khusus. Nah mungkin itu untuk bahan, terus bahan yang digunakan apa aja, terus alat-alat yang digunakan apa aja, dan durasi pembuatan suling itu ya seperti itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Fidir, dan sebelah kiri saya dari Cakaria, di mana kita sedang mewawancara seseorang pengrajin, yaitu Kang Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan kali ini kita akan menanyakan beberapa hal kepada Kang Teddy, mungkin khususnya dalam mendalami suling gitu ya Kang ya. Oke, yang paling pertanyaan pertama itu akan ditanyakan oleh teman saya sebelah kiri, yaitu Cakaria. Silakan Kang. Jadi gini Kang, sejak kapan jadi pengrajin suling? Kalau pengrajin suling itu saya sejak adanya corona sebetulnya. Jadi sekitar tahun 2000-an lah, tahun 2020. Tahun 2020 saya mencoba bikin suling, dan kebetulan saya punya basic dulu, pernah mempelajari cara membuat suling itu sebetulnya otodidak sebetulnya, cuman ada basic waktu itu sekolah di SMKI dan dikasih dasar-dasarnya aja. Nah untuk memulai bisnis itu sebetulnya di tahun 2020 pas corona. Saya terinspirasi bikin suling seperti itu karena waktu corona itu kan semua kegiatan itu diberhentikan, semua peluang usaha itu ditutup, dan kebetulan saya punya kemampuan di situ dan saya mencoba inisiatif untuk jualan online. mungkin karena pandemi itu dampaknya ke ekonomi. Iya. Mau gak mau kan kita berusaha gimana bertahan dulu. Iya. Terus Akang caranya dengan karena punya basic bisa membuat suling dari SMKI, jadi Akang terjun lah menjadi pengrajin gitu mulai sampai sekarang. Iya, itu sebenarnya seperti itu. Dan alhamdulillah ya bisa berkembang ya, bisa ini sampai sekarang. Bermanfaat juga lah, entah itu dari segi pendidikan untuk orang lain gitu. Terus juga Boleh minum ya? boleh silakan Kang, minum dulu. Bermanfaat juga lah untuk kita juga gitu kan, menambah wawasan juga gitu. Ya tidak ada salahnya juga gitu, kita tidak bisa menyalahkan apa itu ya pandemi gitu kan. Iya betul. Karena emang udah ditakdirkan gitu ya, ada dampaknya juga buat kita. Akan juga mungkin ya bisa lebih mendalami. Ya sebetulnya kalau misalnya nggak ada pandemi, nggak mungkin saya bisa jualan sampai sekarang, jualan suling, jadi pengrajin suling lah itu intinya ya. Jadi inspirasinya karena ada corona, terus semua bisnis itu kan stop, saya nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Jadi jualan suling pakai online gitu. Kebetulan saya jualan di Shopee juga. Oh, jualan di Shopee juga. Nama tokonya apa tuh? Toko suling namanya. Toko suling. Toko suling. Silakan dicek Pak. Namanya toko suling. Ya. Gitu ceritanya. Gitu ya Kang. Terus paling ada pertanyaan kedua. Apa Kang? Apa motivasi Akang menjadi seorang pengrajin? Motivasinya sebetulnya pengrajin itu kan khususnya di daerah Jawa Barat itu sangat sedikit banget, dan Masya Allah
ya, seorang pengrajin yang sangat terkenal yang namanya Pak Toto itu sudah nggak ada kan, almarhum. Jadi sebetulnya sih lebih ke situ. Jadi pengrajin itu semakin sedikit. Bahkan saya kemarin nemu informasi dari para guru ya, para guru yang mengajar di SMP, SMA gitu kan, suka pesan sulingnya itu mereka tuh mengganggu pesan suling itu di mana sekarang itu kan, sementara kan Pak Toto udah nggak ada. Ada sih pengrajin ya mungkin pengrajin yang jual suling itu kan ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Banyak ya pengrajin suling yang bikin suling murah-murah, itu biasanya untuk souvenir atau apa. Kalau dijual untuk pembelajaran di sekolah itu kan kurang cocok, biasanya suka nggak bunyi. Itu kebanyakan yang jual seperti itu gitu kan. Bahkan yang jual itu kebanyakan yang reseller gitu kan, reseller bukan pengrajinnya sendiri. Kalau pengrajinnya sendiri memang sangat sedikit. Nah itu inspirasi saya mencoba yang pertama itu karena corona, karena kebutuhan ekonomi, dan yang kedua setelah saya jalan ternyata mulai diceritakan sedikit banget. Nah itu inspirasi saya juga, motivasi saya juga gitu untuk jadi pengrajin suling itu. Begitu. Berarti motivasi Akang tuh karena mungkin si pengrajin di daerah Jawa Barat mungkinnya terbilang sedikit gitu. Adapun banyak pun yang kayak jual-jual suling di pinggir jalan. Saya pernah lah beli gitu, suling di pinggir jalan, ya gitulah caranya. Terus kan pas kemarin saya juga ada mata kuliah bambu tiup suling. Kebetulan juga dari dosen saya kan pesan dari Akang juga gitu kan. Alhamdulillahnya gitu. Beda banget gitu, yang dirasakan suaranya, kata itu nadanya, intinya Pak beda jauh dari mungkin pengrajin yang di pinggir-pinggir jalan ya udah bikin aja gitu. Iya, Beda asal bunyi beda lah sama yang benar-benar pengrajin di sini gitu. Iya makanya itu motivasinya. Tapi motivasinya Akang ya pengen menggantikan sosok. Nah itu regenerasinya mungkin Pak Toto ya, terus siapa lagi kan, banyak sebenarnya. Kalau banyak pengrajin suling yang sekarang sudah nggak ada ya. Dan yang saya tahu cuma saya, Kang Edi orang Kuningan, Kang Aan orang Pangandaran. Di Bandung itu saya sama putranya Pak Toto, mungkin sekarang udah usia. Oh ada putra Pak Toto yang usia. Berarti tahu ya. Iya, berarti kehitungnya di Jawa Barat sedikit, apalagi kita yang di kediamannya di Bandung, hitungnya minim banget lah Kang ya. Iya. Berarti emang motivasi Akang tuh ya yang pertama mungkin melestarikan apa yang harus dilestarikan ya. Nah itu budaya lah, gitu budaya kita gitu. Suling itu sebetulnya alat musik yang sangat sederhana dari segi visual ya. Tapi kalau kita mainkan itu luar biasa, murah tapi luar biasa. Kenapa suling sering dipelajari di sekolah-sekolah? Karena alat musiknya yang murah, bisa dibeli sama anak-anak sekolah. Berarti uang anak-anak sekolah masih bisa kebeli. Kebayang kalau misalkan yang dipelajarin kecapi. Nah. Cabai paling murah 400.000 kan? Nah, 1.000 paling murah. Paling murah. Nah kalau suling kan simpel sederhana, tapi kalau dimainkan dengan secara profesional luar biasa. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Kang ya. Apa sih Kang tujuan Akang itu menjadi seorang pengrajin suling gitu? Jadi Akang itu tujuan arah mana gitu Akang itu menjadi seorang pengrajin suling? Sebetulnya ada tujuan umum, ada tujuan idealis. Tujuan umum ya itu tadi, mungkin banyak guru-guru atau banyak pemain suling profesional mencari suling yang bagus. Nah, saya mempertahankan kualitas suling, tujuan saya ya, mempertahankan kualitas suling yang saya bikin
supaya bisa stabil di kualitasnya. Dulu waktu saya sebelum jadi pengrajin ngalamin kayak gini, ketika kita beli sebuah suling ke seorang pengrajin atau siapapun, pertama kita bikin suling soalnya enak. Betul. Yang kedua kali mungkin kadang-kadang zong gitu. Mungkin ngalamin kan. Nah, tujuan saya di sini sebagai seorang pengrajin mengasain dulu sebagai pembeli atau pemakai itu seperti itu. Nah, saya ingin mencoba bagaimana caranya supaya suling buatan saya itu bisa stabil di kualitas, terutama di sumber suara biasanya yang pertama bermasalah itu di sumber suara. Kadang-kadang ngehel mas gitu kan. Nah, betul. Kadang-kadang suara powernya itu kurang kuat. Yang kedua di tuning atau nadanya karena suka falas. Itu tujuan saya itu, nah itu di situ. Jadi ingin mempertahankan stabilitas produk, kualitasnya seperti apa, kualitasnya harus bertahan. Kalau misalkan saya bikin suling 2 ya harus sama gitu kualitasnya. Makanya ada rahasia tersendiri ya ketika bikin sumber suara, kedalamannya seperti apa, bikin sumber suara itu seperti apa. Gitu. Mungkin antara saya dengan Kang Edi atau dengan Kak Aan atau dengan Kang Jomin beda. Berarti setiap orang itu berbeda-beda. Pasti beda. Ibaratnya chef punya racikannya masing-masing. Ya, punya racikannya masing-masing. Tapi bukan nanti ujungnya kan bukan saya yang menilai, tapi konsumen yang menilai atau pemain yang menilai. Enak atau enggak sulingnya gitu. Nah, saya harap tujuan saya tadi ingin supaya yang memakai suling saya itu, oh iya suling tadi itu stabil, apa antara suling saya yang satu dengan yang lainnya itu sama kualitasnya. Tujuannya seperti itu. Kalau tujuan umumnya sih ya ujungnya kan melestarikan. Nah, betul. Melestarikan alat musik, suling. Kalau misalnya nggak ada pengrajin kan gimana mau bisa dilestarikan? Betul. Punah. Ya, itu mungkin tujuan umumnya. Kalau tujuan khususnya tadi, tujuan idealis saya seperti itu. Masih dimengertikan. Mungkin ada pertanyaan terakhir kalian ya. Apa sih Kang yang Akang dapat dari proses selama pertama kali menjadi pengrajin hingga sekarang gitu? Apa sih seperti ada kesan ataupun pesan buat Akang? Apa sih Kang gitu? Semenjak Akang menjadi pengrajin itu apa yang Akang dapat? Yang saya dapat tentunya ilmu bertambah. Cara teknik membuat suling berkualitas itu gimana? Dan itu saya kebetulan nggak ada guru ya, nggak ada guru yang membimbing cara bikin suling yang bagus itu seperti apa kan nggak ada. Berarti emang otodidak Banget dari nol. ya. Tadi saya bilang kan di awal, iya. saya punya pelajaran dasar dari SMKI, itu pun cuma cara bagaimana cara mengukur lubang di dalam suling Sunda lubang 6. Ada rumusnya kan, sistem dibagi 2 sebagai skema. Kalau untuk bikin sumber suara yang lain-lain itu nggak ada yang ini. Saya bahkan penelitian sendiri dari buatan foto itu ilmu kan bertambah. Jadi ilmu bertambah bagaimana cara bikin suling bagus dengan penelitian sendiri walaupun seperti itu, tapi alhamdulillah bisa ketemu. Terus yang kedua dari segi apa cuan, Nah, itu mah pasti bakal. dari segi cuan ya udah pasti kan ini dapat kita. Terus yang ketiganya apa ya? Yang ketiganya ya mungkin apa ya, bingung. Ya, mungkin Akang kayak merasa, oh ternyata saya tuh emang penerus bangsa gitu. Saya tuh ya. penerus budaya gitu. Enggak sih, enggak seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan bisa ke sana. Amin. Kan kalau itu kan bukan saya yang menilai, orang lain yang Nah, menilai. betul. Saya itu udah jadi pelestari budaya atau belum? Tapi kalau menurut cara pandang kita gitu ya, kalau nggak ada pengrajin nggak bakal ada barangnya. Ya iya. Jadi kalau nggak ada pengrajin ya udah musnah aja gitu.
kayak semodel ya mobil, kalau nggak bakal ada mobil kalau nggak ada pabriknya. Nah, iya, Seperti itu. ya, alhamdulillah. Kalau misalkan ada penangkapan itu, alhamdulillah. Berarti karya saya lumayan bisa kepake dan bermanfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah ya. Membantu banget lah bagi kita gitu, mungkin bagi masyarakat di luar juga ya, terutama dari kita gitu yang istilahnya masih mencari ilmu ya, mencari dalam proses mencari ya ilmu lah segimananya, kita kebantu banget sama hasil karya Akang gitu yang Akang buat suling gitu buat kita gitu ya, kita kebantu banget lah. Apalagi saya yang orang awam gitu, karya juga orang awam dalam bermain suling gitu, tapi dimudahkan dengan ya pembuatan suling yang ibaratnya kita juga bisa memahaminya kan, walaupun kita digurui gitu, kita dijelaskan cara bermainnya gini-gini, tapi sebelum itu kan kita juga pasti bakal diberi kemudahan dalam bermainnya, contohnya dari pengrajin gitu kan. Berarti bisa disimpulkannya seperti guru itu paling menjelaskan tentang cara bermain. Ya, betul. Cuman si barang yang akan dimainkan itu dipermudahnya oleh pengrajin. Seperti itu. Iya. Itu membantu banget lah bagi kita gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan suling saya, produksi saya bisa kepake, Amin. artinya bermanfaat untuk banyak orang. Baik Kang, paling segitu ya Kang ya. Siap, siap. Segitu saja ya paling. Terima kasih Kang waktunya, mohon maaf Sama-sama. Terima kasih banyak. Hatur nuhun Kang. Bisa. Baiklah teman-teman, paling segitulah wawancara kita ke narasumber pengrajin suling itu Kang Jadi Teddy. Jadi teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lestari. Salam budaya.